Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas memanjatkan puji dan syukur kita yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena nikmat dan karunia-Nya sajalah, maka pada hari ini Jumat 5 Februari tahun 2021 kita dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah, insya Allah di dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kehidupan umat manusia yang semula penuh dengan kebodohan, yang semula penuh dengan kemaksiatan, yang semula berlumur dengan berbagai macam kejahatan. Maka dengan pencerahan ajaran Yahwa oleh Rasulullah, maka semua kita bisa mengetahui, menemukan dan menjalankan apa yang seharusnya sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT. Peninggalan yang terbesar dan mukjizat paling agung yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah kitab Quran. Mukjizat besar yang di dalamnya berisi berbagai macam hal komplit untuk melengkapi seluruh sisi kehidupan manusia. Mulai dari peribadatan, mulai dari ajaran tentang akhlak, sampai dengan masalah hukum, masalah politik, masalah ekonomi, masalah hal-hal yang justru mungkin sangat detail, yaitu masalah perkawinan, masalah makanan, masalah pembagian warisan dan sebagainya. Al-Quran merupakan suatu kitab Allah yang sebagaimana telah saya sebutkan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab ini adalah kitab yang merupakan firman Allah,
petunjuk Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Artinya kepada kita yang mengikrarkan diri dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mutlak la raiba fihi, tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang apa yang tertulis, apa yang tertera, dan apa yang dimaksud di dalamnya. Allah menegaskan di dalam Al-Baqarah surat ini ayat kedua, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab ini merupakan petunjuk bagi mereka yang mengaku beriman, yaitu yang mengaku bahwa memang ada kehidupan gaib di balik kehidupan nyata yang bisa kita lihat dengan mata maupun panca indera lainnya. Allah gaib, malaikat gaib, alam kubur gaib, neraka gaib, surga gaib, semuanya gaib. Orang yang beriman pertama-tama persyaratannya adalah mengakui memang ada alam gaib. Oleh karena kita ketahui bahwa manusia yang sudah berkembang pemikirannya, yang sudah merasa memiliki pengetahuan teknologi yang tinggi, justru seringkali tergelincir sehingga mereka merasa bahwa yang gaib itu tidak ada. Yang gaib itu hanya omong kosong. Yang gaib itu adalah dongeng-dongeng purbakala, dan yang nyata adalah apa yang bisa dilihat oleh panca indera, sehingga perilaku mereka di dalam kehidupan tentu saja tidak memperhitungkan apa yang disampaikan Allah, bahwa setiap manusia apapun kejadiannya, apapun perbuatannya akan diperhitungkan, dan itu gaib. Berarti syarat pertama orang yang mengaku beriman adalah percaya kepada hal yang gaib. Selanjutnya kata Allah juga di dalam ayat kedua, di samping percaya kepada hal yang gaib juga wa yuqimunas sholata, artinya menegakkan sholat. Jadi seandainya kita mengaku beriman terhadap hal yang gaib, percaya bahwa nanti semua akan diperhitungkan, tapi kita tidak menegakkan sholat, berarti belum sempurna iman kita. Kita harus yakin bahwa sholat atau tidak sholat semua tetap akan ada perhitungannya, dan bahwa sholat adalah suatu kewajiban yang dibebankan oleh setiap muslim, baik muslimin maupun muslimat, yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, artinya kepada mereka yang beriman yang juga telah diberikan rizki, tetap mereka itu sadar bahwa rezeki itu bukanlah milik mereka mutlak sepenuhnya, tapi ada bagian-bagian yang harus dikeluarkan, dan itu milik orang-orang yang menjadi mustahik, orang-orang yang menjadi orang-orang yang perlu ditolong, baik mereka minta ataupun tidak minta. Jadi dengan demikian wa mimma razaqnahum yunfiqun, artinya orang beriman itu menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Syarat orang mukmin yang keempat dalam Al-Baqarah ini adalah wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, artinya yakin dan percaya bahwa di samping Al-Quran ini Allah juga menurunkan kitab-kitab pendahulu sebelumnya yang juga diturunkan kepada nabi-nabi pendahulu sebelum Rasulullah Muhammad.
Artinya dia boleh hanya mengakui Al-Quran, tapi kemudian kita menafikan Injil, kita menolak Zabur, kita menolak Taurat. Tidak, itu satu kesatuan yang semuanya berasal dari Allah dengan pokok pangkal ajaran yang sama, yaitu tauhid la ilaha illallah. Kalimat keduanya tentu terkait dengan nabi yang membawanya. Kalau kita di zaman Rasulullah Muhammad, tentu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi kewajiban kita adalah meyakini keseluruhan kitab, la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang muslim baik di zaman kita maupun di zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad. Semuanya kita yakini. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh memisah-misahkan antara nabi-nabi tersebut. Selanjutnya, allazina wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap adanya hari akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang tidak meyakini adanya hari akhirat, pastinya di dalam kiprah kehidupannya hanya semata-mata berfokus kepada pencapaian apa yang ada di dunia ini. Pastinya hanya berfokus kepada masalah materi, dan ini bisa kita lihat dari ajaran-ajaran ekonomi baik yang konvensional kapitalis maupun komunis. Semuanya tertuju kepada pencapaian harta sebanyak-banyaknya. Kapitalis mengatakan setiap orang boleh mencapai kebahagiaan, boleh mencapai kekayaan, boleh mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, dan tidak perlu memikirkan orang lain. Maka terjadilah ketimpangan yang luar biasa antara si kaya dan si miskin. Terjadilah eksploitasi yang dalam haram, penjajahan manusia atas manusia. Yang selanjutnya di dalam sejarah kita tahu kemudian menimbulkan gejolak luar biasa dengan munculnya ajaran komunis yang kemudian menentang habis-habisan apa yang diajarkan oleh kapitalis, yaitu dengan cara semua manusia boleh bahagia tapi sama rata, tidak boleh ada pemilikan individu, semuanya harus dikuasai negara. Kedua-dua ajaran semuanya itu berpokok pangkal pada materi, hanya dunia saja. Kita tahu bahwa baik kapitalis maupun komunisme berujung kepada kemiskinan, berujung kepada kesengsaraan, berujung kepada penjajahan manusia atas manusia. Islam tidak demikian. Di dalam Islam diajarkan setiap orang boleh kaya, bahkan harus kaya. Kenapa? Karena tanpa kaya tidak mungkin bisa pergi haji. Tanpa kaya tidak mungkin berzakat, tanpa kaya tidak mungkin berkurban. Maka orang Islam harus kaya. Tetapi Allah mengajarkan bahwa di dalam harta itu ada milik orang lain yang harus dikeluarkan. Dan bahkan kalau itu sampai tidak dikeluarkan, berarti sama saja dia memakan bara api neraka yang pada saatnya nanti akan menyala membakarnya. Oleh karena itulah maka kembali kepada Al-Quran yang tadi kita sebutkan, bahwa orang-orang yang beriman itu pertama adalah orang yang percaya hari akhir, percaya kepada yang gaib, kedua menegakkan sholat, ketiga menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian juga percaya kepada kitab-kitab yang juga atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya, kemudian percaya kepada hari akhirat. Baru Allah mengatakan mereka itulah golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memperoleh kemenangan di dalam perjuangan hidupnya, orang-orang yang sukses menghadapi cobaan keimanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.